Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Sudah yang ketiga tahun baik kesubuhan Batam terus istiqomah, dan sampai hari ini masih tegak berdiri dan menunggu datangnya waktu sholat subuh. Naik ragu dengan Pak Selamat. Kepada baik kesubuhan Batam kami ucapkan selamat milad. Semoga istiqomah mengajak orang sholat subuh sampai hari kiamat. Amin. Yakni tausiah yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Anasruddin Al-Batami kepada Al-Ustaz, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad din kulli walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama-sama yang kita muliakan Al-Mukarram guru kita Al-Ustaz Marsafwan LC, dan yang saya hormati dan kita muliakan para alim ulama cerdik pandai, para bikers subuhan Kota Batam, para bikers subuhan Singapura, para bikers subuhan Sriwijaya, dan tentu yang kita muliakan juga pejuang subuh Nongsa. Ada lagi yang belum sebut? Bikers subuhan Bintan dan para bikers subuhan Tanjung Pinang, dan yang mungkin belum masuk lagi pada bikers dan grup yang lain yang hadir pada hari ini. Yang kecil tak disebutkan nama, yang besar tak disebutkan gelar. Mudah-mudahan semua kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Sudah yang ketiga tahun baik kesubuhan Batam terus istiqomah, dan sampai hari ini masih tegak berdiri dan menunggu datangnya waktu sholat subuh. Walaupun BBM sudah naik, mudah-mudahan subuh ini masih minyak yang kemarin diisi. Jangan pula setelah ini naik, subuh yang akan datang tak ada lagi motor bikers di masjid. Kenapa? Minyak dah naik. Mudah-mudahan tidak lah ya. Yang sudah ada menstok, alhamdulillah. Yang belum stok, tak apa, tambah amal ibadah. Membelikan motor minyaknya, tak apa, habisnya datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu limpah ruangkan rezeki diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itulah cerita BBM nyambung berkesan. Salawat dan salam tentu tak lupa kepada Nabi mulia dan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berulang-ulang kali saya sampaikan, sesungguhnya Allah dan seluruh para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah hati seorang mukmin dikala disebut nama Nabi, mulutnya pun berucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan umat yang setia, yang tentu dirindui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para biker subuhan, pejuang subuh, dan jamaah yang hadir pada hari ini.
Sampai jam berapa kita di sini? Soalnya bunyinya jam 5 sampai selesai. Habis ini saya dengar-dengar mau lanjut ke jembatan 3. Oh, dah ada kode. Kita berhenti pada waktu jam 6:05. Kenapa 5? Solat yang kelima ini. Solat subuh 6:05. Nanti akan dilanjutkan riding ke jembatan 3. Mudah-mudahan minyaknya cukup sampai sana. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judulnya hari ini merajut ukhuwah dalam berjamaah. Apa pentingnya berjamaah hari ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin apabila berniat dari rumah, terbang pula lupa waktunya. Berniat dari rumah, maksud tujuannya datang ke masjid hanya untuk salat. Karena Allah Subhanahu wa taala setiap langkah kakinya, kalau motor setiap putaran rodanya Allah angkat satu darjat buat dia, dan Allah hapus satu dosa darinya. Sampai dia ke masjid ini, menjelang dia salat subuh, selama itu diampuni dosanya oleh Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang salat subuh berjamaah, man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuhnya berjamaah, ka'annama shalla lailata kullah, sama seperti dia salat sunnah sepanjang malam. Di hari ini yang solat subuh hari ini sama solat sepanjang malam, solat sunnah. Itu kenapa mesti kita berjamaah solat subuh. Selama dia menunggu solat subuh, masuk ke masjid ini, para malaikat berdoa. Apa yang didoakan para malaikat? Allahumma arhamhu, ya Allah berikan rahmat pada si A, si fulan. Jadi dari rumah berangkat sini, para malaikat tu kerjanya cuma 2. Kalau tak mengaminkan doa, mendoakan kita. Maka orang yang solat subuhnya datang solat berjamaah ke masjid, para malaikat berdoa untuknya, ya Allah berikanlah rahmat. Maka orang yang rajin solat subuhnya, insya Allah rahmat rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lain belum bangun, dia sudah siap menghadapi kehidupan. Perencanaannya matang. Maka orang solat subuh ini sudah siap segala aktivitasnya. Jam sekian solat malam. Sebelum berangkat dari rumah, kebetulan hari ini, kenapa tak ada yang mengontak saya? Biasanya ada yang mengingat, Ustaz dari jalan, takut-takut mungkin terlambat datang sini. Rupanya para biker ini sudah iktikaf di masjid ini. Patut tak ada tikumnya. Saya nak nanya tikum karena saya kekurangannya lupa alamat. Untunglah ada Google Map ni lah sampai. Parkirnya ke bawah. Biasa parkirnya di atas. Para malaikat mendoakan rahmat. Yang kedua, apa kata malaikat? Allahumma ufir lahu, ya Allah ampunkanlah si fulan itu. Kalau rasanya banyak dosa, sudahlah kawan tak punya, ikut grup tak ada, solat jamaah subuh. Ada yang mendoakan kita. Siapa? Para malaikat. Untung berkawan di biker subuhan ini, berkawan di grup subuh, banyaklah yang mendoakan kita. Lalu kata Nabi SAW, para malaikat pun berdoa untuk si fulan. Apa doanya? Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah taubat si fulan itu. Coba bayangkan, berangkat dari rumah, diangkat darjat oleh Allah, dihapus dosanya, didoakan oleh malaikat.
Doanya tak tanggung-tanggung. Ya Allah, rahmatilah si fulan. Ya Allah, ampunkanlah si fulan. Ya Allah, terimalah taubatnya si fulan. Walam yu'dzibi, selama dia tak bercakap-cakap. Jadi masuk masjid ni, bro, tak ada, begitu diamlah masuk masjid ni, datang, duduk, berzikir. Dan selama dia tak berhadas. Jadi kalau tak batal wudunya, menjelang solat subuh, para malaikat berdoa untuk. Kira-kira kalaulah kita jumpa manusia, yang pertama diangkat darjatnya, yang kedua dihapus dosanya, yang ketiga didoakan para malaikat. Tak tanggung-tanggung yang mendoakan ini, malaikat. Kalau ada kawan kita sebelah yang doa, masih ragu kita, terima tak doanya ini? Tapi kalau sudah para malaikat yang berdoa, diaminkan malaikat yang lain, insya Allah kalau benar niatnya karena Allah datang untuk beribadah, selama dia tidak berhadas, selama itu pula insya Allah doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumpa di Masjid Baitul Makmur, judulnya Ukhuwah dan Jamaah. Kira-kira kalau berkawan dengan orang ini, bahagia apa tidak kita? Bahagia. Inilah namanya ukhuwah yang sebenarnya. Datang dengan niat yang sama, masuk masjid, tak pandang kau kaya, punya jabatan, titelmu pun apa, asal masuk di depan masjid, tanggal sandalnya. Tak mesti, tak perlu. Kalau sandalnya yang mahal, merek sepatunya brand terkenal, asal masuk masjid diperlakukan sama di hadapan Allah Subhanahu. Masuk masjid sudah didoakan, diangkat darjatnya, diampunkan dosanya. Masuk masjid, tanggal sepatu dan sandal sama. Masuk masjid tak ada istilah karena kau bangsawan masuk saf pertama, karena kau orang kaya paling depan, karena kau orang terpandang paling depan. Maka tak boleh dalam beribadah itu mendahulukan orang. Dalam hal ibadah tak boleh, karena dalam ibadah ni kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi dalam hal yang lain boleh kita dulukan duduk di depan. Kalaulah ada Pak Lurah, Pak Camat dalam hadis pertemuan, didulukan ke depan. Jangan pula kita duduk di kursi dia. Tapi dalam hal ibadah, kita tak boleh mendahulukan orang depan. Kalau perlu kita yang paling saf terdepan. Coba lihat, sudahlah masuk penuh barokah, penuh cahaya, berwuduk, bersih, wajahnya penuh dengan kebahagiaan, mengharapkan ridha Allah. Duduk bersama. Ketika muazzin berkumandang, ketika iqamah dikumandangkan, berdiri bersama di sebelahan. Tak ada yang berbeda, kaya, miskin, tetap jalur yang sama di hadapan Allah. Yang mulia di hadapan Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Kalaulah hati ini sudah sama frekuensinya, frekuensinya Allah, tujuannya Allah, persaudaraannya karena Allah, datang ke sini pun karena Allah, bukan karena ada sarapan. Ada sarapan? Oh ada, boleh juga tambahan. Habis kita ceramah, ada sarapan supaya tambah semangat ibadahnya. Jangan pula dari rumah ni, oh duit dah habis ini, BBM naik. Betulan ada program Milad Bikers, ada sarapan lontong, datang ke sana. Saya dah lama tak makan lontong bersama para bikers. Frekuensinya sama, itulah ukhuwah yang kita cari. Tak membedakan kasta dan keturunan, tapi di hadapan Allah, siapa yang paling mulia? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Jangan pula datang dari sana, tengok-tengok ini aku mau riding, atau mau bersama, nanti di tengah jalan aku serempet dia. Itu niat dah tak betul.
para bikers subuhan, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal 15 menit lagi. Baru nak semangat ini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ukhuwah ini harus dibangun dari hati yang bersih. Kata Nabi SAW, salasun. Berapa? Salasun. Man kunna fihi wajada. Kalau ada 3 ini terdapat pada diri kita, pada diri seseorang, halawatal iman, dia dapat manisnya iman. Kalau makan buah, mau yang manis apa yang pahit? Manis. Kalau ada orang yang hitam ditambah manis, tambah bagus apa tidak? Bagus. Jadi manis ini, itulah yang dicari oleh kita. Kalau ada yang pahit, istilah orang hidup ini penuh dengan nikmat, selalu dilambangkan dengan manisnya kehidupan. Tapi hidup ini penuh dengan kesengsaraan, selalu digambar orang dengan penuh pahit, suka dan duka. Jadi kata Nabi, kalau ada 3 ini pada diri seorang hamba, maka dia akan rasakan manisnya iman. Bangun subuh-subuh, sudah lepas pula baru beli bantal yang enak. Tengah tidur bangun. Apa yang dicari ke Baitul Makmur ini? Yang ditengok kawan itu juga tiap subuhnya. Baru semalam biker subuhan di Masjid Al-Ikhlas. Baru nampak dia juga. Baru kemarin di masjid di Anggrek ya, biker subuhan Singapura. Itu juga kawan yang dijumpa. Di Baitul Makmur itu juga. Kalaulah hanya menengok wajah kawan, dah cukuplah sekali. Tapi kenapa datang sini? Mudah-mudahan ternyata ada 3 yang ada pada diri kita. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Bahwa dia jadikan Allah dan Rasul lebih ia cintai dari apapun. Oh, ada mobil mewah, dia cinta kepada Allah, mobilnya bawa ke sini. Kalau perlu tinggal mobil itu, numpang sama kawan. BBM mahal. Cerita BBM terus tak nyindir, betul. Memang susah kita. Karena Allah, cinta kepada Allah dan Rasulullah. Rasul dah tak ada, Ustaz. Bagaimana merefleksikan rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Maka hadir di pengajian di PSN bersama gurunda kita, para kiai kita, itu dalam rangka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hati ini senang dengan pengajian, itu pertanda dia senang dengan diwariskan oleh Nabi. Apa yang diwariskan oleh Nabi? Ilmu, yang kita sebut orangnya al-ulama. Kalau ini sudah ada, maka kita sudah merasakan manisnya iman. Banyak orang bertanya, apa nikmatnya ibadah? Apa nikmatnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau dia jadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari apapun, datang ke masjid berjamaah, rasa cinta pengajian, itu pertanda dia sudah merasakan manisnya iman, halawatul iman. Takbir. Kalau sudah begitu, ukhuwahnya insya-Allah barokah. Ukhuwahnya dibangun sama-sama, frekuensi yang sama. Jadi kalau orang berkawan, bersahabat, biasanya ada sifat yang sama, dominannya lebih sama. Kenapa pencuri berkawan sama pencuri? Karena sifat dominan mencurinya sama. Kalaulah sifat dominan ibadahnya lebih kuat, tak mau dia ikut mencuri. Kenapa hari ini semua kita sama, di sudut yang berbeda, dari tempat kejauhan, di perantauan, tapi mau bergabung di biker subuhan? Karena ada frekuensi yang sama. Apa yang diharapkan? Ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Duit tak ada, semua tak ada,
tapi barokah hidupnya yang dicari lewat berkumpul silaturahmi yang kita sebut dengan ukhuwah dalam berjamaah. Yang kedua, kata Nabi SAW, ayyuhibba, bahwa dia mencintai, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, dia mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ni dalam ukhuwah, dalam berjamaah itu saling mencintai karena Allah, dapatlah manisnya iman. Nak Pak Ustaz, saya berkawan dengan si Atu, menengok wajahnya saja sejuk hati saya. Kita ni kalau nengok wajah kiai, para ulama kita, belum bicara, melihat wajahnya saja, itu luar biasa tenang hati kita. Tapi kalau menengok orang yang berhutang dengan kita, susah hati saya, Ustaz. Tu maka cari orang yang mencintai kita tu karena Allah, sayang dengan kita, diajak dengan kita, bro, bangun, ayo solat subuh. Kau ni cari gaduh kau ni. Padahal itulah sahabat sejati yang dia sayang kepada kita. Jangan sampai nanti di akhirat ketika dia masuk surga, kawannya tertinggal di dalam neraka. Jadi kalau ada yang nanti subuh-subuh ngajak kita, bangun bro, bangun, atau tidur tadi di tempat kosannya, bro bangun, solat subuh kita ni. Ini milad yang ketiga. Cukuplah kau tak solat selama ni subuh berjamaah, minimal 3 tahun, setahun sekali. Pas milad baik kesubuhan. Maka cinta karena Allah, maka dasarnya hati kita. Jadi luar biasa kalau sudah bergabung sebuah komunitas yang baik. Kata Nabi SAW, siapa yang mengajak satu kebaikan lalu diikuti oleh orang lain, dan orang itu berbuat kebaikan yang kita ajarkan ataupun kita ajak, bentuk komunitas baik kesubuhan, berjalan berkembang di pelosok dunia sampai bahkan di antar negara, maka amal pahalanya akan diberikan kepada orang yang menginisiasi tersebut, tak mengurangi pahala orang yang mengerjakan. Jadi ini baik kesubuhan jangan macam-macam. Bayangkan nular ke kawan yang lain, solat subuh dia, pahalanya menjelang dia solat subuh itu sama solat sunnah sehari suntuk, sehari semalam. Dapat pahala seperti dia mengerjakan tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakan. Jadi kalau beramal itu harus tahu balasannya. Ini tingkatan amal ibadah. Jangan asal-asal ibadah. Tahu dulu balasannya apa supaya semangat dalam beribadah. Sudah tahu balasannya, tingkatkan lagi. Namanya mahabbah. Kalau sebagai hamba ni dua kategorinya. Mahabbah dengan pekerja, pecinta, sang pencinta dengan sang pekerja. Kalau pekerja, dia bekerja sesuai SOP saja, dapat balasan. Tapi kalau sang pencinta, dia tak butuh balasan karena dia melakukan hati dengan hati yang ikhlas. Maka kita ni kalau dengan baik kesubuhan, hari ini dulu pertama terpaksa, yang penting hobinya riding, tapi masuk yang 3 tahun harus ada peningkatan. Riding biker subuhan, inilah biker subuhan sang pencinta, bukan lagi sang rider saja. Harus meningkat. Jadi tahun depan boleh judulnya cerita ganti yang lagi, tagline sang pencinta, riding biker subuhan sang pencinta. Nanti mudah-mudahan jadi tagline tahun depan. Jadi biker subuhan, tingkatkan ukhuwahnya menjadi sang pencinta, cinta sahabatnya, cinta komunitasnya, cinta gerakannya, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tinggal 10 menit lagi. Selanjutnya, dalam membangun ukhuwah ini yang perlu kita jaga itu hati. Kata Abdullah ibn Mas'ud, hati kita ni masih ada apa tidak? Coba dicek pada 3 tempat. Yang pertama, fi qiraatil Quran, pada saat baca Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Saat kau bacakan Al-Quran tapi hatimu tak merasakan getaran Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pertanda hatimu dah tak ada. Jadi jangan heran ada kawan-kawan kita di saat baca Quran tak bergetar hatinya. Di saat nama Allah disebutkan tak bergetar hatinya. Jadi kalau mendengar orang baca Quran atau dia baca Quran, hatinya tak merasakan apa-apa, jangan-jangan hati kita ni dah tak ada. Banyak kan kita bilang, kau ni memang dah tak punya hati lagi nampak. Kenapa? Nampak tak pernah kau traktir aku lagi. Dulu kau baik. Jadi kalau ingin menguji hati orang, cek ini, bacakan Quran padanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kau bergetar tak hati? Tak ada. Memang betul hati kau dah tak ada lagi. Cek hati kita. Dah 3 tahun ini, 3 milad. Apa hati saya ni masih bergetar tak? 3 tahun. Jangan-jangan masuk subuh yang akan datang dah tak bergetar lagi. Dah tak datang ke masjid lagi. Gara-gara BBM naik. Yang kedua, fi majalisiz zikri, saat majlis zikir. Takbir. Kalau waktu menyebut Allah, Allahu Akbar, hatimu pun tak bergetar. Hanya lisan saja. Banyak sekarang takbir, Allahu Akbar. Solat nanti dulu. Yuk ke masjid, tunggulah dulu. Tapi giliran takbir Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar pada majlis zikir, saat dia berzikir, hatinya tak bergetar, tak ada rasanya getaran Allah Subhanahu wa ta'ala, itu petanda hati dah tak ada lagi. Jangan pula digunakan pas nak minjam duit. Bro, ada duit? Tak ada. 100,000 aja, perlu betul. Tak ada. Allahu Akbar, tak juga dia keluar. Memang dah tak ada hati kau lagi. Tak boleh pula begitu. Memang lagi susah betul. Cerita duit aja kita. Yang ketiga, kata Abdullah ibn Mas'ud, ceklah, coba lihat hatimu di saat pada waktu khalwah, waktu bersunyi malam. Tadi malam i'tikaf di masjid. Di saat tahajud tak mampu, mungkin karena ramai, tak bersedih kita. Agak malu-malu sedikit itu. Tapi kalau di rumah tahajud di tengah malam, tak mampu meneteskan air mata di tengah kesunyian karena rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tanda hati sudah tak ada lagi. Sunyi-sunyi, tak ada orang, sepi, berdialog dia dengan Allah, tak mampu hatinya ni, matanya meneteskan air mata karena rindu kepada Allah. Itu hati sudah tak ada lagi. Kata Abdullah bin Mas'ud, mintalah kepada Allah hati yang baru. Jangan dibuat pada isteri. Ini pengajian hati-hati juga. Banyak pula digunakan pada isteri. Nampak isteri ni, kata isteri pada suami, kata suami pada kau ni nampak dah tak ada hati lagi. Dibaca Quran tak bergetar hati. Dia ajak tajud tak menangis dia. Nampaknya kau dah tak ada hati lagi. Maka aku akan mencari hati yang baru. Ini salah rumusnya. Ini maksud Abdullah ibn Mas'ud, mintalah pada Allah pengganti hati. Hati yang lama tu buanglah ya Allah, rasakan, timbulkan hati yang baru mengingatmu. Bukan mencari hati yang baru, istri yang baru. Ini salah rumus pengajian ni, hati-hati. Kalau tak sampai akhir, salah nerimanya, kaji separuh, ilmunya dapat separuh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita merajut ukhuwah dalam berjamaah pada dasarnya adalah mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau frekuensinya karena Allah, karena frekuensinya karena rindu kepada Rasulullah, maka persaudaraan ini akan istiqomah dan abadi, dibawa nanti setelah mati. Insya Allah, mudah-mudahan dialah yang kelak akan menyelamatkan kita. Fulan, waktu kau hidup di dunia, ditanya, ma ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu? Saudara-saudaraku adalah biker subuhan. Siapa mereka? Si A, si A, si A. Apa saksinya? Sudah sekian masjid kami kunjungi di kota Batam.
Siapa penceramah penangisi? Ada Al-Ustaz Marsafwan, ada Ustaz si A, si B. Menjadi saksi atas kegiatan kita. Mudah-mudahan amal ibadah persaudaraan kita, komunitas ini menjadikan ladang amal ibadah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terakhir, tinggal 3 menit. Kata bergetar tak? Bergetar Ustaz. Berarti hati masih ada. Kata Imam Hasan Al-Basri, penyebab hati kita mati tak mau berkawan, berkawannya mungkin pada hal yang tak baik. Kata Imam Al-Basri, penyebab hati ini mati di antaranya kita tahu bahawa Allah itu jodohmu Allah, tapi haknya Allah untuk disembah kita abaikan. Itulah penyebab hati mati. Maka jangan heran banyak orang bertakbir, solat tidak. Setakbir, takbir, siap mati, siap jihad. Kalau ditanya dah cukup amalnya, itu yang belum nampak. Itu mati sia-sia. Maka hati penyebab mati tak sinkron antara hati dan lisan. Yang kedua, kita ni makan nikmat Allah. Setiap pagi mata kita gunakan, nengok ke mana saja. Bayangkan kalau mata ni buta, tak bisa melihat apa saja nikmat Allah. Kita gunakan nikmat Allah, rezeki, kerja, sehat, kelapangan waktu, tapi lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala datang menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Ini sendi-sendi tubuh kita. Kalau orang yang solat jarang, tak pernah mungkin sakit pinggang. Sakit tulang tu tak ada. Karena setiap waktu dia gerakkan terus. Subuh yang biasa terlentang, lurus, pas subuh langsung dilenturkan lagi. Maka orang yang solat ini sendi-sendinya dengan cara berzikir, beramal, itulah bentuk sedekahnya. Bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pas jam 6:05 sesuai kesepakatan yang tertulis. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mudah-mudahan gerakan baik kesubuhan milad hari ini makin berkembang. Berbagai bentuk namanya, yang paling penting adalah subuhnya berjamaah. InsyaAllah hati kita selalu diistiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam frekuensi yang sama hari ini. Ukhuwah kita terbangun dalam sebuah jamaah. Di jamaah ini tak membedakan siapapun, kaya, miskin, tapi ketika sudah masuk masjid sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau rasanya sudah sama, insya-Allah ukhuwah ini pun akan terjalin dengan baik. Karena tak memandang kaya, tak memandang jabatan yang tinggi, yang dipandang seberapa mulia dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, selamat milad buat biker Subuhan Batam. Mudah-mudahan gerakan ini terus menginspirasi pada gerakan anak-anak muda kita yang hari ini mungkin jauh, dengan ada gerakan ini semakin dekat membentuk karakter anak-anak kita untuk selalu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahawa manusia yang terpenjara bukanlah manusia di balik jeruji besi. Bukanlah manusia yang terkurung dalam penjara, tapi manusia yang terpenjara adalah hatinya tak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan gerakan inilah sebagai asbab dan jalan kita untuk lebih dekat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ila liqa fi fursatin ukhra insyaallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.